selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik bersyukur pada pagi hari ini kita kembali lagi bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur semalam boleh Tuhan jagai, boleh Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengerti, dan kiranya Engkau juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dalam kitab 2 Samuel. Hari ini kita akan merenungkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tetapi kita membacakannya pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, 'Pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak-anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik.'" Nah adik-adik, pada bagian yang kita baca ini merupakan suatu kisah antara Yoab dan juga Daud. Nah, Yoab pada bagian ini mengingatkan Daud bahwa dia tidak perlu terlalu lama untuk bersedih tentang kematian Absalom sampai-sampai dia lupa dengan tentaranya. Nah, Yoab mengingatkan pengabdian para tentara Daud yang berjuang di medan perang untuk menyelamatkan Daud. Dan ternyata yang mereka dapatkan ketika mereka selesai dari pertempuran, dari medan perang, mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka, bukan disambut oleh raja, diberikan pujian atau penghargaan, tapi malah disambut dengan kedukaan Absalom meninggal, padahal tentaranya berjuang di medan perang supaya nyawa Daud tetap aman. Nah, adik-adik melihat hal ini, Yoab pun menasihati Daud untuk keluar dan menyambut panglimanya yang pulang perang, mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka dan mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka kepada Daud. Karena tanpa panglima perang ini, Daud pun harusnya akan diserang oleh Absalom, tetapi karena panglima perang ini setia dengan Daud, mereka berusaha melindungi Daud, akhirnya mereka pun mengikuti perang dan mereka menang atas perang tersebut. Nah, Yoab memberikan nasihat supaya Daud menghargai kerja kerasnya mereka, Daud menghargai jeri lelahnya mereka, bahkan Daud menghargai bahwa mereka juga sudah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang untuk melindungi Daud. Nah, apa yang terjadi ketika Daud mendengar nasihat daripada Yoab? Akankah Daud marah terhadap Yoab? Nah, adik-adik, pada bagian ini Daud melakukan hal yang benar. Daud menerima teguran dan nasihat yang diberikan kepadanya itu, dan dia pun melakukannya. Dia bersiap-siap, dia mengurapi kepalanya dan membasuh wajahnya supaya dia tidak terlihat sedang berkabung. Nah, akhirnya pun dia memperlihatkan dirinya di depan orang banyak. Dia pergi keluar dan rakyat pun berkumpul untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Daud. Nah, adik-adik, kita belajar melalui kisah ini yang pertama, bahwa kita harus berani untuk menegur kesalahan orang lain. Kalau kita sudah tahu teman kita berbuat salah, maka kita harus menegur mereka. Kalau kita tahu atau kita lihat mereka mengambil alat tulisnya teman yang lain, kita lihat mereka mengambil barangnya teman yang lain, nah adik-adik, tegur mereka. Jangan biarkan mereka melakukan kesalahan
Tapi sebenarnya kita itu tahu, kita itu melihat mereka melakukan kesalahan. Jangan dibiarin ya adik-adik. Dan juga kita juga belajar ketika orang menasehati kita, ketika kita melakukan kesalahan, maka dengarkanlah itu. Entah itu melalui orang tua kita, melalui koko cece kita, para lause, juga para guru yang ada di sekolah. Ingat adik-adik, 2 poin penting pada pagi hari ini yaitu menegur orang yang melakukan salah dan juga menerima nasihat orang ketika kita melakukan kesalahan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami pun bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dari orang lain, bahkan juga mampu untuk menegur kesalahan-kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan waktu-waktu belajar kami, kiranya Tuhan menolong memberkati, bahkan kami berdoa juga untuk orang tua dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan bye-bye.